Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buat teman-teman yang punya kebutuhan mendesak, silakan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga Engkau tambahkan keberkahan kepada siapapun yang hadir di majelis ini. Amin. Juga kepada siapapun yang ditakdirkan menyimak acara ini. Amin. Semoga dimudahkan urusannya yang baik-baik, diberikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Jika ada di antara kami yang sakit, semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sedang. Semoga ditambahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang yang beriman ketika mendengar Ramadan datang, mereka bergembira, happy, dan sangat mengharapkan kedatangannya. Karena seruan ini memang untuk Ramadan Allah sampaikan untuk orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pasti orang-orang yang beriman akan merasa bahagia dengan datangnya Ramadan. Kenapa bergembira? Karena dikabarkan oleh Rasulullah kabar gembira ini. Dalam kesempatan ini, insya Allah sampaikan dua. Sebenarnya ada beberapa kali ya dari panitia menghubungi untuk menyampaikan hukum ini. Padahal masih banyak di antara jemaah yang insya Allah hatinya lebih ikhlas, lebih bersih, lebih dalam ilmunya, dan lebih mulia akhlak. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita semua untuk mengamalkan perintah Allah dalam surat Al-Ashr, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kabar gembira yang pertama, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa. Gembira enggak dengar ini? Coba kita tes dulu nih, tes ombak. Boleh angkat tangan yang merasa tidak punya dosa. Ada? Manusia suci gitu. Ini contoh Pak. Gak ada ya.
Ada yang merasa dosanya sedikit? Boleh angkat tangan. Ada yang merasa banyak dosa deh? Enggak ada juga yang angkat tangan. Berarti ini semuanya dosanya luar biasa banyak gitu ya. Yang bijak sekarang. Orang-orang beriman itu dia selalu bermusabah melihat dirinya sendiri dan merasa lebih banyak dosanya. Makanya ketika mendengar kabar ini bergembira sekali karena akan mendapatkan pengampunan dosa. Kalau dosanya sudah diampuni, bersih, artinya punya tiket, punya peluang untuk masuk surga. Yang kedua, kabar gembira dari Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW, kedua hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa. Hadirin yang berbahagia, malam-malam setelah sholat isya kita datang ke masjid, memang sudah di isya ya di masjid, terus tarawehan dengan niat keimanan dan mengharap pahala dari Allah, dosa diampuni. Beberapa hari lalu saya mendapat usia dari seorang ustaz, hati-hatilah dengan dosa yang diulang-ulang, karena ia akan menjadi sesuatu yang biasa, lama-lama tidak lagi merasa sebagai dosa. Sehingga menjelaskan dirinya tuh, dosa saya apa? Maaf ini sebagai contoh, misalnya kalau terbiasa di tempat pembuangan sampah yang bau busuk gitu, karena sudah terbiasa, dia sudah tahu itu, tidak lagi merasakan baunya. Nah begitu pula dengan dosa. Dalam dunia bisnis misalnya, mengurangi timbangan, sekali dua kali dia masih merasa ada getaran di hatinya. Tapi kalau ini sering dilakukan, mengurangi ukuran di bawah spek misalnya, di lama-lama itu merasa biasa, tidak lagi merasa dosa. Jadi yang bahaya. Mari kita sadari itu apa yang dilakukan di tiap hari dalam keseharian kita. Dan dengan dua hadis ini maka bergembiralah, karena siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, akan dihapuskan dosa-dosa setelahnya, dosa-dosa yang telah lalu. Begitu pula kalau kita melakukan tarawih, salat malam karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni juga dosa-dosa yang telah lalu. Kita bisa menjalani ini, maka kita punya peluang untuk sukses. Sukses itu apa ya? Sukses itu masuk surga. Apapun kondisi kita, dengan segala yang kita punya, kalau ujung-ujungnya masuk neraka, gagal. Kalau masuk surga, ayo sukses. Itu dalam surat Al-Imran ayat
185 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Nah, ini ayat berikutnya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan. Nah, itu yang sukses. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Terakhir, selain kabar gembira, tapi juga ada peringatan. Nah, ini agak berat nih. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan terjemahnya saja. Di sini dari riwayat Ahmad. Celakalah orang-orang yang atau seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, sementara dosanya belum diampuni. Ini peringatan dari Rasulullah untuk kita semua. Padahal saat Ramadan itu sholat tarawih aja menghapuskan dosa, puasanya menghapuskan dosa. Kalau ternyata setelah Ramadan datang, bulan Ramadan pergi, dosanya belum diampuni, celaka orang itu. Sudah di bulan Ramadan, tapi masih menggunjing, masih di bulan Ramadan, tapi puasanya setengah hari atau bahkan enggak. Masih di bulan Ramadan, terawehannya tertinggal, Masya Allah. Padahal itu semua adalah pintu-pintu untuk mendapatkan ampunan, yang kemudian nanti akan menjadi sukses di akhirat, masuk surga. Jemaah yang dirahmati Allah, separuh Ramadan sudah kita lalui. Kalau masih ada separuh lagi, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menjalaninya, mudah-mudahan sampai akhir. Maka menjelang akhir-akhir Ramadan, Rasulullah membiasakan memohonkan doa ampunan. Ini kesempatan untuk kita menambah amal, sehingga apa yang disampaikan dari dua hadis kabar gembira itu bisa kita raih, dan kita terhindar dari peringatan yang disampaikan Rasulullah, tidak menjadi orang-orang yang celaka. Doa itu adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.